berkah itu apa? Para ulama kan menyebut berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bukan bertambahnya keburukan. Seperti sekarang ini kan manusia makin katanya makin tinggi tingkat pendidikannya, makin makmur sejahtera, tapi kan kelakuannya makin rendah, tidak beriringan. Mestinya kan makin tinggi pendidikan, makin sejahtera kehidupannya, makin baik lah tuh peringkat atau moralitasnya. Tapi ini kan tidak. Jadi itu semua tidak berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Umur kita bertambah kebaikan. Bertambah rezeki kita bertambah kebaikan. Bertambah macam-macam kita, pangkat, derajat bertambah kebaikan. Bertambah anggota keluarga bertambah kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana keberkahan itu bisa didapat? Keberkahan itu hanya bisa didapat jika dengan ketaatan atau hanya melalui ketaatan. Itu dipertegas melalui satu hadis qudsi. Allah melalui lisan Rasulullah mengatakan begini, idza utitu raditu. Kalau aku ditaati maka aku ridho. Wa idza raditu baraktu. Dan kalau aku ridho maka aku akan memberikan berkah. Taat, ridho. Jadi keberkahan itu hanya mungkin bisa didapat dengan ketaatan. Seperti apa? Taat setaat. Menarik sekali kalau kita membaca sholawat, itu benchmarknya kemana? Benchmarknya kan ke Nabi Ibrahim kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Lalu wa barik ala Muhammad kama barokta ala Ibrahim. Jadi ketika kita bicara tentang sholawat dan mohon kepada Allah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW, itu benchmarknya kita katakan sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga. Pertanyaannya, keberkahan macam apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Lalu kalau ada keberkahan, ketaatan macam apa sehingga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim sehingga menjadi benchmark saat kita memohon keberkahan kepada Nabi Muhammad? Ketaatan yang luar biasa, puncak ketaatan sampai pada level yang kalau dalam bahasa Jawanya itu sudah tidak tinapun nalar, sudah tidak bisa ini dengan bagaimana tuh perintah menyembelih putranya Ismail itu kan sudah beyond ini kan. Coba dan mereka tahu resikonya. Resiko kalau perintah itu dilaksanakan apa? Ibrahim kehilangan putranya Ismail. Ketika Ismail ditanya, "Fandur madza tara?" Apa kata Ismail satu. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada satajiduni insyaallah. Dan dia tahu resikonya kalau perintah itu dilakukan. Nabi Ibrahim menyebelah dirinya apa? Dia kehilangan itu mati. Itu artinya apa? Artinya ini ketaatan yang mutlak tanpa reserve sama sekali, meskipun ketaatan itu artinya menghilangkan dirinya sama sekali. Luar biasa. Ada satu episode yang sangat menarik, dialog antara Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih dalam kandungan kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim kan. Dalam Quran itu ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zizar'ain, di lembah yang tidak ada tetumbuhan. Saya sering mengatakan tempat yang layak untuk dihuni itu apa? Yang ada air. Itu mutlak itu. Apa tanda tempat itu ada air? Tanda sederhananya ada tetumbuhan. Itu kalau di situ tidak ada tetumbuhan berarti di situ tidak ada air. Kalau di situ tidak ada air, tidak layak sama sekali untuk ditempati. Nah, di tempat seperti itulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Di mana itu? Di Bakkah. Bakkah. Ya, Mekah itu, Ka'bah itu. Dan ini ceritakan 4.000 tahun yang lalu.
Kalau sekarang Mekah itu ramenya bukan main, tidak ada tempat sepi, tidak ada waktu sepi. Kita cari jam berapa ya tetap aja rame. 4.000 tahun yang lalu kebayang seperti apa. Maka Siti Hajar heran ketika dia ditinggal begitu saja oleh suaminya. Aina tadhab ya Ibrahim. Begitu dialognya itu terjadi, sebagaimana dikabarkan oleh Imam Bukhari dalam hadis akhirnya. Aina tadhab. Nabi Ibrahim nggak jawab, dia pergi aja. Lalu Siti Hajar menanyakan sesuatu yang itu menjadi pangkal berubahnya sikap dia. Apa itu? Dia tanya kepada suaminya, Allah yang muruh kami. Apakah Allah memerintahkanmu ini meninggalkan aku di sini? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya. Lalu dia mengambil kesimpulan sendiri, idzan la yudayyu Allah. Kalau begitu maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Pertanyaannya, apakah Siti Hajar tahu bagaimana cara Allah tidak menyia-nyiakan dia? Apakah Nabi Ibrahim dan Ismail tahu bagaimana akhir kisah atau cerita ketika perintah menyembelih itu dilaksanakan? Tahu mereka? Enggak. Kita tahu sekarang karena cerita sudah selesai. Tapi yang mengalami kan tidak tahu bahwa wafadainahu bidzibhin adim, di titik yang sangat menentukan ketika pisau tajam tidak menggores kulit putih leher Ismail, Allah menggantikannya dengan sesembelihan yang besar. Itu kita tahu, tapi yang mengalami kan tidak tahu. Tapi dia lakukan dengan sepenuh hati, ketaatan yang mutlak. Sama sekalian, lalu keberkahan macam apa? Keberkahan luar biasa. Mekah sekarang menjadi bumi yang diberkahi. Tidak ada tempat yang orang merindukan untuk datang berulang-ulang itu selain tempatnya itu. Saya sudah ke banyak negara, Australia, Jepang, Singapura, terakhir kemarin saya ke Uzbekistan, Azerbaijan, tapi tidak pernah satu tempat yang saya ingin bolak-balik ke sana itu kecuali tanah suci Mekah. Secara psikologis ada keberkahan di sana. Secara material itu tanah sekarang menjadi mungkin paling mahal di seluruh dunia. Karena satu meternya itu terakhir saya baca itu 1,8 juta US dollar, 1 meter persegi. Kalau pakai kurs 10.000 itu berarti 18 miliar. Kita beli 1 meter persegi aja tidak bisa gitu. Mahal sekali. Jadi waktu digusur itu sekeliling Masjidil Haram itu yang digusur senang sekali karena ini bukan ganti rugi tapi gantung untung luar biasa. Nah, tapi yang satu hal yang mungkin bisa kita sampaikan itu keberkahan luar biasa itu adalah air zam-zam itu. Ini juga masya Allah ya, saat yang genting itu kan. Ini susu ini sudah habis dihajar, kemudian anaknya nangis harus. Pilihan dia putus asa atau ikhtiar? Dia ikhtiar. Ikhtiarnya itu dengan 2 sikap atau 2 rasa. Pertama, dia mencari air di tempat yang dia tahu tidak ada air. Gimana coba kalau kita ngalami kayak begitu? Mungkin kita ini sudah tidak mungkin mustahil gitu, atau mustahil kayak Asbuni. Tapi dia enggak. Kenapa? Karena dia yakin. Jangankan hanya mendatangkan 1-2 tetes air, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung ini menciptakan alam semesta ini saja mampu. Menciptakan bumi. Bumi ini ada bagian dari tata surya kita. Tata surya galaksi Andromeda. Andromeda Bima Sakti. Bima Sakti tak apa lagi. Jadi kita ini sangat cukup sebenarnya dari makhluk Allah. Itu bisa apalagi mendatangkan. Maka dia ikhtiar, dia cari itu, naik ke Bukit Sofa, nggak ketemu, turun, naik ke Bukit Marwah, nggak ketemu lagi, balik lagi, terus sampai 7 kali. Dan ingat itu 4.000 tahun yang lalu, nggak ada seorang pun. Saya membayangkan perempuan sekarang itu mungkin sudah kali tidak bisa. Sekarang ini kalau kita sa'i, itulah kesulitannya membayangkan seperti apa Siti Hajar dulu. Karena lintasannya sudah mulus, ya. Haus sebentar bisa minum jam-jam, nggak ada batu kasar gitu. Makanya kalau saya bawa jamaah itu di bukit Sofa sudah ditutup pagar kaca, nggak bisa nyentuh batu kasarnya itu.
di Bukit Marwah itu sudah dilumuri zat kimia sehingga nggak bisa kena ke kaki kita. Saya minta kepada jamaah cari itu agak kasar, goreskan kaki supaya agak sedikit menghayati bagaimana dulu susahnya sedikit aja supaya kena gitu. Paling susah itu sekarang menghayati itu. Nggak ada panas ya kan, udah ini AC nyaman sekali gitu, makanya orang pada. Nah, kan coba perhatikan, Allah kasih solusinya di mana? Jawaban yang diperlukan itu ternyata bukan di mas'a tempat sa'i. Keluarnya air itu di matof, di tempat tawaf. Nah, itulah Allah. Kita ini usaha apa? Solusinya di sana, dapat di sini. Itu di sini aja. Dan air Zam-Zam itu subhanallah. Saya itu banyak sekali cerita soal ini nih, untuk menunjukkan keberkahan Allah. Kan kebetulan saya dulu waktu kuliah itu belajar geohidrologi. Saya belajar